Setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, pada hari Pentakosta, murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya berkumpul di suatu rumah loteng. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi keras seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, tempat di mana mereka sedang duduk dan berkumpul bersama. Dan tampaklah pada murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi keras itu, maka berkerumunlah orang banyak. Mereka semua kebingungan karena mereka mendengar para murid-murid Tuhan berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda, seperti bahasa dari daerah mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mereka bisa berkata-kata dalam bahasa daerah kita, bahasa yang dipakai di negeri asal kita?" Mereka semua berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Allah. Lalu berdirilah Bapak Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata bahwa Tuhan Allah telah mencurahkan Roh-Nya atas orang-orang percaya dan bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan Allah akan diselamatkan. Mendengar itu, hati mereka pun terharu dan mereka bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Bapak Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka untuk dibaptis pada hari itu. Dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya! Halo Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Shalom Kak Stella. Shalom Kak Mima. Udah pada rapi-rapi nih. Mau ngapain sih? Mau ibadah. Oh iya, mau ibadah. Hari ini ada acara spesial. Hari ini acara pencurahan Roh Kudus. Siapa yang mau menerima Roh Kudus lebih lagi? Yuk yang mau semuanya siapin hatinya. Kita mau siap-siap ibadah dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang hadir ya. Dalam ibadah kami undang Roh Kudus untuk hadir dan memberikan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, tepuk tangannya. Yuk gerakin dulu badannya yuk. Gerakin. Siap-siap ya. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low. Muter semuanya. Singing absolutely everywhere I go. I am thinking about Jesus' love for me.
Adik-adik, siapa yang di sini merasa kasihnya Tuhan itu everlasting, selamanya untuk kamu? Yuk, yang sama-sama merasa kasih Tuhan itu everlasting, sama-sama kita nyanyi ini ya. Gerakin dulu badannya. Come and now, let's open up the book. Come and now, take a good look and see God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-fading love. Yuk kita nyanyi ini dari awal ya adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good look and see God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-fading love. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-fading love. Nah, adik-adik, udah bisa kan gerakannya? Yang lebih semangat bisa? Bisa. Yang lebih semangat katakan amin. Yuk, sama-sama kita nyanyi. Siapin tangannya di depan. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good look and see God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-fading love. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-fading. Kali lagi ya adik-adik. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-fading love. It's about everlasting, never-fading love. It's about everlasting, never-fading love. Adik-adik, siapa yang di sini mau rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Yang mau sekarang siapin tangannya ya ke depan. Terus digerak-gerakin kayak gini. Bisa?
tangannya. Kita istimewa karena siapa? Tuhan Yesus. Karena siapa? Tuhan Yesus. Karena siapa? Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyanyi lagu ini ya. Goyang dulu dong badannya. Kita bilang, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena apa? Kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu.
Say amen, amen. Amen, amen, amen. Say amen, 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 amen. Say amen, 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 amen. Say amen, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. It is with you, it is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. It is for you, 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 it is for kedua tangan angkat, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan agar bangsa Indonesia bebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBIJs, Tuhan, agar Opa Ferry dan Opa Niko, Tuhan tolong mereka supaya Tuhan pakai mereka dengan rencana Tuhan. Tuhan juga tolong supaya mereka juga diberkati Tuhan dan juga umur panjang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pentakosta ketiga dan agar gereja kami tidak pindah-pindah tempat, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, agar guru-guru dan teman-teman kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan online school dengan baik, Tuhan. Tuhan juga tolong
Tuhan juga tolong agar keluarga kami Tuhan berkati, Tuhan yang tolong agar kami juga lebih serius dalam memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari yuk adik-adik, sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Di hari Pentakosta ini adik-adik, buka hatimu untuk terima kuasa Roh Kudus lebih lagi. Amin. Jesus. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
adik-adik. Wah, udah hari Pentakosta. Hari di mana pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Kamu siap? Yuk, angkat tangannya. Kita mau doa dulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kepada hikmat. Supaya pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Roh itu bekerja melalui apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu tinggal di dalam hati kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, selama firman ini disampaikan, segala roh-roh jahat Tuhan yang berusaha untuk mencurinya, Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan api kuasa Roh Kudus itu akan bekerja leluasa masuk di dalam hati kami, bahkan di dalam rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak punya ayat yang bagus banget. Nih kakak kasih lihat ya. Ting. Nah, kalian semua udah tahu ayatnya. Tapi dibaca sama-sama ya. Yang di rumah kakak minta, yang di rumah baca ya. Siap? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Cuman kayaknya ada yang kurang ya. Ayatnya belum disebut. Ya, kita sebut ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bunyinya, sebelum kita ulangin lagi, kakak mau ngomong begini. Kan ada kata kamu. Nah, kata kamunya itu diganti aku. Bisa? Ganti aku ya. Oke, ulangin lagi. Siap-siap lagi. Kita mulai dari baca ayatnya. Siap? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bunyinya, awas jangan lupa ya. Kata kamu ganti aku ya. Siap? 1, 2, 3. Tetapi aku, ulangin lagi. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, coba tangannya bikin begini, Roh Kudus tercurah ke atasku. Dan aku akan menjadi saksi. Di mana? Yerusalem. Di mana lagi? Di seluruh Yudea. Di mana lagi? Samaria dan sampai di ujung bumi. Tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi. Pakai loncat. Tepuk tangan lagi yang meriah di atas kepala. Good. Sekarang duduk yang manis lagi. Konsentrasi. Kakak lanjut ya. Ceritanya begini dek. Ting 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 ting. Nah, Tuhan Yesus tuh ngomong begini sama kita. Kita kan pasukan Tuhan ya, yang gagah perkasa ya kan. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini. Kamu akan aku berikan kuasa. Ingat Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu akan kuberikan kuasa supaya kamu menjadi saksi. Nah, dikasih itu kuasanya. Ting. Kuasa ini dek, denger ya. Denger ya. Denger ya. Kuasa yang diberikan ini kuasa yang mengalahkan dunia ini. Kamu diberi kuasa yang mengalahkan dunia. Wih, powerful sekali dek. Kamu yang anak kecil, yang katanya masih kecil, masih anak-anak, kamu diberi kuasa yang mengalahkan dunia. Berarti apa dek? Kakak kasih tahu ya. Ting.
Maka melalui kematian Kristus dengan kuasa salibnya, kamu akan menerima pengampunan dosa dan penebusan. Itu akan menjadi pintu masuk kedua buat siapa? Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, karunia-Nya turun atas kamu, Dek. Maka, Dek, pujian penyembahan kamu, wah lagi kamu nyanyi nih, haleluya, itu ada kuasanya. Dan yang mengalahkan dunia ini, kalau kamu nyanyi, ku kalahkan iblis, itu benar-benar kalah. Karena ada kuasa yang mengalahkan dunia ini. Kalau dunia aja udah kalah, apalagi si iblis. Lalu cara kamu beribadah itu akan berbeda. Walau nggak pakai gedung gereja, Dek, cuma di rumah. Bahkan ada yang di mobil mungkin, atau ada di tempat lain. Tetapi kuasa yang menyertai kamu yang mengalahkan dunia itu membuat kamu beribadah dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang berbeda. Kamu baca firman yang kamu baca itu juga dahsyat. Ada kuasa dalam perkataan firman. Melalui kamu baca, lalu kamu perkatakan, maka kuasa perkataan firmanmu itu juga dahsyat. Karena yang kamu terima itu adalah roh yang mengalahkan dunia ini. Dan terlebih, Dek, saat kamu berdoa, Dek, Dek, doa kamu bukan doa yang biasa. Bukan sekedar doa yang dinaikkan, diucapin kata-katanya panjang-panjang, dikarang-karang, bukan. Tetapi doa yang kamu naikkan punya kuasa. Coba ngomong begini, aku menerima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Ulangin lagi ya. Aku menerima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kamu udah ngerti ya? Kamu akan terima kuasa yang mengalahkan dunia ini. Tapi gini, Dek. Kalau ada apa ya? Kalau ting, cara hidup kamu, Dek, masih yang lama, masih yang serupa dengan dunia ini. Tontonan kamu, emang gak boleh nonton? Boleh. Tapi kan kalau kamu nontonnya kebanyakan, maka apa yang kamu lihat lama-lama bisa jadi serupa dengan yang kamu lihat itu. Kamunya bisa serupa dengan apa yang kamu lihat. Nonton filmnya kebanyakan, main gamenya kebanyakan. Semuanya itu akan membuat kamu jadi serupa dengan apa yang di dunia ini. Kalau kebanyakan maunya di entertain, enggak mau membiasakan diri melatih untuk beribadah cari Tuhan, maka, Dek, cara hidup kamu yang lama itu akan membuat kamu jadi gimana, Dek? Ting, mudah terikat. Hatimu, Dek, hatimu, wah kamu pengen terima Roh Kudus yang mengalahkan dunia. Tapi cara hidup kamu dan hatimu terpikat sama dunia ini. Lah kalau kamu terpikat sama dunia, cinta sama dunia, hatimu milik dunia, berarti gak bisa ngalahin dunia dong. Hati kamu serahkan ke dunia, serupa dengan dunia. Lalu kamu mau terima kuasa Roh Kudus.
gimana bisa berkuasa dan mengalahkan dunia? Malah kamu jadi terikat sama semua yang kamu suka, sama semua yang kamu cintai dari dunia ini. Wah, tentu saja deh, itu bikin iblis punya kesempatan. Dia akan bawa kamu enggak cuma diikat doang. Kalau perlu kamu akan hidup dalam belenggu dosa. Supaya dengan mudah kalau kamu terbelenggu, kamu bisa dikendalikan sama dia. Ke kiri, ke kanan, tunduk, tegak. Nah, karena kamunya terbelenggu, gak ada kuasa untuk membebaskan diri. Serupa dengan dunia, dikalahkan sama dunia. Kamu gak punya kuasa. Dan akibatnya apa? Tujuan iblis cuma satu, membawa kita pada kebinasaan. Untung kita punya siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, katakan yes. Yes. Nah, karena kita punya kuasa, Tuhan sumber kuasa itu, dia bebaskan kita. Dia membuat kematiannya itu menebus dosa kita, sehingga dia punya kuasa untuk mengambil alih hidup kita, Dek. Tapi nggak cuma diambil alih begitu doang. Saat kamu mulai memberikan hatimu kepada Tuhan Yesus, maka pertama-tama dia akan perlengkapi kamu dengan apa? Hati yang baru. Nah, firman-Nya bilang gini, aku, ya Tuhan, akan memberikan kepada kamu. Coba sebut namanya. Cynthia. Siapa nama kamu? Susi. Siapa nama kamu? Jojo. Siapa nama kamu? Joshua. Hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dalam pikiran, dalam perasaan, dikasih yang baru, dan datangnya dari sorga, bukan dari mall, ya, bukan dipesan di all shop, tapi diturunin dari sorga, baru, dan akan menjauhkan dari tubuhmu, dari tubuh kita nih, daging kita nih, hati yang keras, yang gak mau dirubah, yang gak mau dikasih tahu. Tuh hati yang keras tuh, yang gak bisa dinasehatin, yang kalau dinasehatin selalu maunya ngomel, yang kalau dinasehatin cembetut. Itu namanya hati yang keras. Nanti itu disingkirin sama Tuhan, karena dia kasih apa? Hati yang baru dan roh yang taat. Hati yang taat. Hati yang taat tuh gimana sih, Kak? Kalau dinasehatin, iya mami. Kalau dilarang, nggak pakai ngotot, tapi iya papi. Nah, itu deh. Itu namanya hati yang taat, ya. Dan ada lagi, Dek. Dalam Yeskiel tersebut dikatakan begini, Yeskiel 36 ya, ayat 26 sampai 27 ngomongnya begini nih ya. Dan rohku, rohnya siapa? Rohnya Tuhan Yesus itu akan tinggal. Gak cuman dikasih, Dek, gak cuman dipinjemin. Nih hati baru dipinjemin ya, roh baru dipinjemin. Enggak. Rohnya Tuhan itu tinggal menetap di dalam kamu dan saya. Supaya apa? Supaya apa, Dek? Supaya kita bisa
mengikuti ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan dengan taat. Hebat ya Tuhan ya. Udah dikasih kuasa yang mengalahkan dunia, dan sampai dikasih hati dan roh yang baru. Bahkan rohnya itu sampai tinggal di dalam kita, supaya kita mudah taat deh. Kalau kita mudah taat, ngikutin Tuhan gitu ya, taat sama ketetapannya, sama peraturannya, maka apa yang terjadi dek? Ini yang terjadi. Ting! Kamu akan menerima kuasa yang bisa bersaksi. Karena pada waktu kamu hidup dalam ketaatan, ngikutin Tuhan, maka dunia enggak bisa ngejar cara hidup kamu dan gaya hidup kamu. Waktu orang melihat di tengah kesukaran, di tengah kesusahan, di tengah virus yang melanda, di situasi yang gak enak, karena kamu taat, ikut aturan, hatinya mudah diatur, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu, maka apa yang terjadi? Ada banyak hal yang menghindarkan kamu dari cara hidup yang binasa, dari cara hidup yang serupa dengan dunia ini, menghindarkan kamu dari cara hidup yang salah, yang membuat kamu hidup dengan benar. Orang melihat, kok dia baik-baik aja ya? Dahsyat loh. Kenapa dia dahsyat? Itu dia kalau nyembah, penyembahan ada kuasa. Kok dia bisa ya sehat-sehat aja? Kenapa bisa begitu? Itu dia kalau lagi berdoa, berdoanya itu penuh kuasa. Kok dia bisa ya bisa menang dari dosa? Kenapa begitu? Karena kuasa yang tinggal di dalam dia mengalahkan dunia ini. Dahsyat, dahsyat. Siapa yang mau? Siapa yang mau terima kuasa yang mengalahkan dunia ini? Angkat tangannya. Tutup mata kamu deh. Mari kita berdoa. Angkat tangannya. Dimanapun kamu berada, angkat tangan kamu. Satu hal yang kamu perlu lakukan, bilang begini: Tuhan, aku minta hati yang baru. Aku minta roh yang baru turun di dalam hidupku. Aku minta rohmu turun ke atasku. Aku minta dalam nama Yesus agar hidupku selalu taat pada perintah dan ketetapan Tuhan, supaya roh yang menguasai dunia ini, kuasa dari Roh Kudus yang mengalahkan dunia ini, tinggal di dalamku. Angkat tanganmu deh. Terima hati yang baru, hati yang taat. Terima. Angkat tanganmu. Kak, aku masih anak-anak, Kak. Gak apa-apa, angkat tanganmu. Supaya Roh Kudus kuasanya mengalahkan dunia tercurah atas kamu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima. Terima, Dek. Dalam nama Yesus, terima. Kuasa yang mengalahkan dunia. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ngomong terima kasih deh. Terima kasih Tuhan. Aku terima kuasa dari Roh Kudus yang mengalahkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kalau kalian mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Shalom adik-adik. Hai. Hari ini kita eksperimen lagi ya. Siapkan gelas berisi air. Kemudian obat luka. Juga pemutih. Dan terakhir pengaduk. Kita mau percobaan apa nih hari ini? Coba tuang obat luka ke dalam air. Boleh yang banyak. Jangan lupa setelahnya diaduk-aduk sampai tercampur semuanya. Airnya keruh ya. Apa yang terjadi kalau kita masukkan pemutih? Hati-hati, jangan kena tangan. Sedikit saja. Kemudian aduk-aduk lagi. Wow, airnya kembali putih. Selamat mencoba di rumah. Happy Sunday and God bless you.